Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rahim. Saya dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Tingkatan Kurikulum. Sebelum itu, kita akan membahas apa itu kurikulum dan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Penyusunan kurikulum harus berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan historis. Selain itu, terdapat 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mewujudkan pengajaran, perlu dilakukan pengembangan selanjutnya, yaitu kurikulum tingkat nasional. Pengembangan kurikulum tersebut dilakukan pada beberapa tingkat pengembangan, yaitu pengembangan pada tingkat nasional, tingkat institusional atau lembaga, tingkat mata pelajaran, dan tingkat satuan bahasa. Yaitu tingkat-tingkat pengembangan kurikulum. 1. Pengembangan kurikulum tingkat nasional. Pada tingkatan ini, pengembangan kurikulum dibahas dalam lingkup nasional, meliputi jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, baik secara vertikal maupun horizontal, dalam rangka merealisasikan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum tingkat nasional ini dilakukan dalam rangka mengembangkan standar kompetensi untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan, terutama pada jalur pendidikan sekolah. Yang kedua, pengembangan kurikulum tingkat institusional atau lembaga. Kurikulum tingkat lembaga ini biasanya juga dilengkapi dengan pedoman umum penyelenggaraan kegiatan seperti pedoman administrasi, sekolah dan guru, pedoman evaluasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga, pengembangan kurikulum tingkat bidang studi atau mata pelajaran. Nah, pada pengembangan kurikulum tingkat bidang studi ini, pengembangan pada tingkat bidang studi ini atau mata pelajaran dimaksudkan agar setiap bidang studi atau mata pelajaran secara efektivitas dan konsisten dalam menunjang tujuan kelembagaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi ini meliputi 1. Merumuskan tujuan kurikulum, 2. Merumuskan tujuan pengajaran, 3. Menetapkan pokok bahasan atau sub pokok bahasan, dan yang terakhir 4. Menyusun pedoman khusus. Yang terakhir, pengembangan kurikulum tingkat satuan bahasan. Dalam mengembangkan program pengajaran, GPP, garis-garis besar program pengajaran, bidang studi yang ada harus dikaji dan diolah para guru sehingga menjadi satuan-satuan bahasan yang disajikan kepada murid. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang tingkatan-tingkatan pengembangan kurikulum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat yang berjudul Pengembangan Kurikulum ditinjau dari tingkat kabupaten. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga pendidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Salah satu tujuannya adalah yang diinginkan oleh guru maupun orang tua, yaitu perubahan tingkah laku dari yang negatif ke yang positif. Adapun interpretasi orang terhadap kurikulum bermacam-macam, antara lain adalah apa yang diajarkan di sekolah, seperangkat materi ajar, seperangkat material konten program belajar,
rangkaian pembelajaran, seperangkat dari tujuan pembelajaran, segala sesuatu yang ada di sekolah, mencakup aktivitas di luar kelas, bimbingan, dan hubungan antar manusia. Kemudian apa yang diajarkan baik di sekolah maupun di luar sekolah, segala sesuatu yang direncanakan oleh sekolah, seperangkat pengalaman siswa di sekolah, segala pengalaman individu siswa yang diperoleh dari sekolah. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada tingkat pengembangan kurikulum pada tingkat wilayah, untuk setiap jenis lembaga pendidikan pada berbagai satuan dan jenjang pendidikan, baik itu muatan lokal maupun bahasa daerah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya adalah: pertama, mengembangkan kompetensi lulusan dan merumuskan tujuan-tujuan pendidikan pada berbagai jenis lembaga pendidikan. Kedua, berdasarkan kompetensi dan tujuan di atas, selanjutnya dikembangkan bidang studi-studi yang akan diberikan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Kemudian mengembangkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga kependidikan, baik guru ataupun non-guru, sesuai kualifikasi yang diperlukan. Mengidentifikasi fasilitas pembelajaran yang diperlukan untuk memberi kemudahan belajar. Adapun perencanaan proses pembelajaran dalam mengembangkan suatu kurikulum pada tingkat wilayah atau kabupaten, perlu adanya langkah dalam menyusun untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan silabus. Dalam kurikulum 2013, pengembangan silabus tidak lagi oleh guru, tetapi sudah disiapkan oleh tim pengembangan kurikulum, baik di tingkat pusat maupun wilayah. Dengan demikian, guru tinggal mengembangkan RPP berdasarkan buku panduan guru, buku panduan siswa, dan buku sumber yang telah disiapkan. Kemudian pengembangan program pembelajaran. Perencanaan pada dasarnya adalah proses menerjemahkan kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran. Ada beberapa program yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru sebagai proses penerjemah kurikulum, yakni program menyusun alokasi waktu, program tahunan, program semester, silabus, dan program harian atau RPP. Dalam hal pengembangan program pembelajaran ini tidak lepas dari usaha-usaha guru yang ingin memajukan daerahnya sendiri. Perlu berusaha dengan lebih giat agar tercapainya tujuan pendidikan demi bangsa maupun negara. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit isi dari makalah yang berjudul Pengembangan Kurikulum pada Tingkat Pembelajaran di Kelas. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang merencanakan atau menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penelitian terhadap kurikulum yang tidak berlaku, sehingga dapat memberikan kondisi kegiatan belajar mengajar yang lebih baik. Adapun dari pengertian yang lain, pengembangan kurikulum adalah
perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan yang dimaksud telah terjadi pada diri siswa. Menurut Seller dan Miller juga, sebagaimana dikutip oleh Sanjaya, mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Pengembangan kurikulum bukanlah hal yang malah membuat rumit suatu sistem pembelajaran, melainkan sebuah langkah antisipatif dalam merespon perubahan sosial yang terus berlangsung tanpa henti terus-menerus. Pengembangan kurikulum merupakan pengembangan kurikulum mempunyai beberapa tingkatan, yaitu diantaranya pengembangan kurikulum tingkat nasional, pengembangan kurikulum tingkat bidang studi, pengembangan kurikulum tingkat pengajaran di kelas. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengembangan kurikulum tingkat pengajaran di kelas. Pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran atau pengajaran di kelas ini merupakan tahap yang kewenangan guru untuk mengembangkan pengajaran di kelas, dan untuk mengembangkan program pengajaran di kelas, seorang guru perlu memperolehnya lebih lanjut dalam bentuk satuan pelajaran. Satuan pelajaran merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen, yaitu yang pertama, 1. Tujuan instruksional umum yang diambil dari garis-garis besar program pembelajaran. 2. Tujuan instruksional khusus. Ini merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Yang ketiga, materi pembelajaran. Keempat, kegiatan belajar mengajar. 5. Alat dan sumber belajar. Yang keenam, evaluasi. Dengan demikian, kegiatan pengembangan kurikulum tingkat pengajaran di kelas ini tergantung pada keinisiatifan guru, tergantung kepada ide guru dalam melakukan tindakan yang baru. Meskipun kurikulum tertulis yang ada sangat bagus, tetapi kalau ada di tangan guru yang tidak berinisiatif, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Terakhir, kesimpulan dari isi makalah ini adalah pengembangan kurikulum merupakan proses yang menyeluruh yang berkaitan dengan kebijaksanaan, yang berkaitan dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan, sesuai dengan visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum ada 4 tahap, yaitu pengembangan kurikulum tingkat nasional, tingkat
lembaga, tingkat bidang studi, dan tingkat pembelajaran di kelas. Proses pengembangan kurikulum secara umum terdiri dari perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Dan pengembangan kurikulum tingkat pembelajaran di kelas merupakan tahap yang kewenangannya ada pada guru untuk mengembangkan pengajaran di kelas sehingga pembelajaran yang diperoleh atau diberikan guru kepada siswanya itu menjadi lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.